Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran informatika ke-8 di masih di bab 2. Kemarin kita sudah membahas kalau versi kita itu babnya ke jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Tapi di bab 2 langsung tertulis jaringan kabel dan nirkabel. Media transmisi adalah media untuk menghantarkan data pada jaringan komputer. Nah, kemarin kita sudah membahas media transmisi yang pertama adalah jaringan kabel. Kabel yang digunakan adalah kabel koaksial untuk yang biasanya digunakan pada barang-barang elektronik seperti TV. Yang kedua ada kabel twist-pair. Twist-pair sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama unshielded twist-pair atau UTP yang tidak memiliki pelindung. Yang kedua adalah FTP atau foil twist-pair yang memiliki pelindung itu seluruhnya. Yang ketiga adalah STP atau shielded twist-pair, yaitu kabel twist-pair yang memiliki pelindung per kabelnya. Nah, terus kabel yang terakhir adalah kabel fiber optik. Nah, terus setelah jaringan kabel kita ke jaringan nirkabel yang membahas tentang jangkauan ya. Jangkauan yang pertama adalah wireless PAN, wireless personal area network yang menggunakan teknologi Bluetooth, terus wireless LAN, wireless MAN, dan wireless WAN. Nah, sekarang kita melanjutkan pelajaran kita ke teknologi wireless yang digunakan pada jaringan nirkabel. Buka buku halaman 34. Nah, macam-macam teknologi wireless yang populer saat ini adalah 1. Bluetooth, kedua Wi-Fi, ketiga WiMAX. Nah, yang sering kita lakukan, yang sering kita gunakan adalah Bluetooth dan Wi-Fi. Nah, WiMAX ini mungkin tanpa kita sadari. Jadi dalam pembahasan ini kita akan melihat masing-masingnya, apakah itu Bluetooth, Wi-Fi, dan WiMAX. Yang pertama itu ada Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel yang beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz unlicensed ISM. Lihat satunya adalah hertz. Hertz berarti gelombang radio yang tidak berlisensi industrial, saintifik, dan medikal. Karena alhamdulillah sampai sekarang tidak ada penyakit yang disebabkan oleh penggunaan Bluetooth. Next, jarak jangkauannya sepanjang 10 meter. Kemarin kita sudah bahas Bluetooth itu digunakan pada jaringan wireless personal area network. Jangkauannya pada wireless personal area network itu adalah 30 kaki. Kalau kita konversikan ke meter itu 9,14 meter, dan di sini sekarang kita genapkan menjadi 10 meter. Dapat melakukan pertukaran data tapi dengan jarak terbatas. Ya, seperti yang kita ketahui jaraknya cuma maksimal 10 meter, itu pun kalau sampai. Makanya jaraknya terbatas. Kalau misalnya lebih jauh berarti itu bukan menggunakan Bluetooth. Dapat digunakan pada handphone dan laptop. Jadi handphone dan laptop bisa terhubung, bisa saling mengirimkan data asal ada Bluetooth-nya. Nanti saya akan contohkan bagaimana cara mengkoneksikan handphone dan laptop yang menggunakan Bluetooth. Berstandar internasional IEEE 802.15. Nah, perlu diketahui pada jaringan kabel dan nirkabel itu ada standar internasionalnya. Kalau pada jaringan LAN, standar IEEE-nya ada IEEE 802.3. Tapi kalau pada wireless, karena wireless ini teknologinya banyak, itu IEEE 802 mulai dari 11,
13, 12, 15. Sedangkan Bluetooth itu standarnya IEEE 802.15. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengkoneksikan Bluetooth handphone dan laptop. Pertama kita harus cek di laptop kita atau komputer kita apakah ada yang namanya Bluetooth itu terpasang dengan memilih device manager. Nah, di sini Bluetooth Ustazah udah ada ya, sudah terpasang. Yang kedua, kita langsung ke settingnya Bluetooth. Kita sekarang sudah mudah yang pakai 2010, yang 2007 kayaknya ketik. Nah, ini sebenarnya udah terpasang. Saya contohkan dari belum terpasang ya. Saya remove dulu. Mana dari Bluetoothnya? Oke, remove dulu. Nah, pastikan Bluetoothnya dalam keadaan on. Dan yang di handphone juga dalam keadaan on. Oke. Nah, sekarang untuk menyambungkan ya Bluetooth itu penggunanya harus menyandingkan. Nah, ini pencarian Bluetooth yang aktif di sekitar, berarti jaraknya nggak lebih dari 10 meter ya. Kita tunggu Bluetooth dari handphone saja muncul. Jadi untuk penggunaan flash disk sekarang bisa diminimalisir karena flash disk sendiri itu pengiriman data yang bisa juga menyimpan virus. Dengan Bluetooth virusnya ada atau enggak saja? Nah, itu yang saya nggak tahu. Mudah-mudahan tidak terbawa virusnya. Dan juga penggunaan Bluetooth itu kalau kita sudah membuat data di laptop lalu simpan di handphone, flash disk bisa saja kemungkinan ketinggalan kan, sedangkan handphone bisa dibawa kemana-mana. Kecuali kalau qadarullah handphonenya hilang atau memang lupa. Saya ulang lagi aja, coba lagi. Oh, itu dia Bluetooth saja. Nah, kita lihat di handphone itu nanti ada permintaan penyandingan. Di handphone kita pasangkan, di sini di laptop kita konekkan. Oke, sudah terpasang. Nah, bagaimana cara mengirim datanya? Saya contohkan cara pengiriman data. Tunggu sebentar. Yang kecil aja. Nih. Send to Bluetooth device. Kita pilih Bluetooth tujuan. Next. Di handphone kita pilih terima. Ya, itulah cara penyandingan handphone dan laptop menggunakan Bluetooth. Nah, ini di other device ini adalah Bluetooth yang sudah dipasangkan ke laptop Ustazah. Oke, semoga dipahami. Dan kita lanjut di Wi-Fi. Wi-Fi adalah wireless fidelity merupakan jaringan lokal nirkabel atau wireless local area network, atau bisa dibilang dengan WLAN. Kenapa WLAN? Karena memang kita lihat aja dasar dari jaringan WiFi itu memang LAN. Kalau di sekolah kita itu LAN yang ada di
lab komputer, lalu dihubungkan kabelnya ke atas ke wireless adapter. Nah, di wireless adapter itulah baru muncul dari jaringan WiFi. Makanya dia adalah wireless local area network berstandar IEEE 802.11. Itu standar dari WiFi. Menggunakan protokol LAN, sudah jelas tadi alasannya apa, karena memang dasarnya dari local area network. Yang kecepatan akses data sampai dengan 54 Mbps. Nah, wireless local area network ini menggunakan peralatan access point atau wireless adapter. Itu kecepatan data aksesnya tergantung dari gelombang yang dimiliki oleh wireless adapternya atau access pointnya. Begitu juga dengan jarak jangkauannya. Jadi biasanya kalau udah WiFi itu pasti berhubungan dengan hotspot. Nah, kita di handphone itu sudah terbiasa dengan namanya hotspot, minta bagi hotspot dong, tapi atau dalam istilahnya tetring. Nah, sebenarnya hotspot itu adalah pusat WiFi pada suatu area tertentu. Maksudnya itu area-area yang terjangkau oleh WiFi itu disebut dengan hotspot. Jadi kalau misalnya lebih dari yang tidak terjangkau oleh WiFi itu bukan hotspot. Lebih dekat dengan wireless adapter, lebih dekat dengan access point itu lebih cepat sinyalnya. Kelemahan WiFi tidak bisa terhalang oleh objek. Jadi kalau terhalang oleh objek itu akan sinyalnya melemah atau bahkan tidak tersambung. Buktinya jaringan WiFi yang di komputer di kantor Ustazah itu, jika makin jauh dari kantor maka sinyalnya makin lama makin hilang dan makin tidak bisa digunakan karena banyak dinding-dinding kelas ya. Nah, keunggulan WiFi, harga relatif murah dan lebih kecil. Nah, WiFi sendiri itu kalau di laptop itu sebenarnya ada wireless adapter yang tertanam di laptop sehingga punya kemampuan untuk menangkap sinyal. Sebelumnya kita cek apakah ada wireless adapter di laptop Ustazah. Masih di tempat yang tadi, device manager ya, sini udah terbuka. Nah, cek apakah sudah terinstall dengan baik. Cek di network adapter, ini berarti sudah ada ya. Sudah ada network adapter dan wireless adapter yang terpasang. Dan penyambungannya ini adalah sinyal-sinyal WiFi yang tertangkap oleh wireless adapter laptop Ustazah. Nah, di laptop itu biasanya sudah tertanam yang namanya wireless adapter atau access point-nya, karena memang laptop digunakan untuk komputer mobile. Nah, sedangkan komputer itu ada beberapa yang memang tidak terpasang wireless adapternya atau memang membutuhkan wireless adapter tambahan atau eksternal seperti komputer di majelis guru. Jadi yang putih itu adalah access point. Dengan handphone ini laptop dan handphone, kalau misalnya dari laptop ke laptop Ustazah, laptop ke laptop, kalau laptopnya punya WiFi Ustazah rasa laptop nggak punya WiFi ya, kecuali kalau dihubungkan. Maksudnya itu tidak bisa memancarkan sinyal WiFi tersendiri seperti Bluetooth tadi. Oke, next.